Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbak Pati. Salam Jinso dan salam Pancasila untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbak Pati. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara, teman-teman, dulur-dulur, monalisi rahoto dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, sesuai dengan judul video, hari ini kita akan membahas tentang, mungkin kalau dibilang salah satu tradisi juga ya. Ya, jadi tadi pagi saya lihat, saya baca berita, ada salah satu berita yaitu datangnya dari Sidoarjo ya. Pelajar di Sidoarjo tewas usai ikuti ujian kenaikan tingkat silat. Oke. Berbicara tentang siswa yang tewas ini bukan yang pertama ya sebenarnya, dari dulu. Nah, ini baru meninggalnya kemarin tanggal 11 ya, kalau tidak salah. Tanggal 11, berinisial AR, usianya 17 tahun. Nah, ini usia di mana kita masih sekolah ya, dan kemudian orang tua mengizinkan kita untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lah, ikut selain belajar, mungkin dengan hobi kita, orang tua mengerti, dan mungkin dia kebetulan saudara ini dia mungkin suka bela diri, jadi orang tuanya mengizinkan untuk mengikuti kegiatan bela diri seperti itu. Nah, kenapa sampai dia bisa meninggal waktu tes kenaikan sabuk? Nah, salah satu tradisi silat yang seharusnya kita kita bahas dulu yang ini ya, karena kalau kita langsung saja nanti malah banyak yang protes ya soal ini. Nah, kita kembali lagi bahwa ketika ada tes-tesan itu ada yang namanya ada yang menghukum siswa ya, ada yang memberi pengetesan dengan hukuman yang keras seperti ditendang di bagian belakang, bagian area-area perut, ada juga yang di area-area dada, ada yang paha, pokoknya di berbagai area, mungkin kepala juga terkadang. Nah, hal-hal ini ketika kita ada senior yang tidak ingin siswanya, atau pelatih yang tidak ingin siswanya dipukul, kemudian ada yang protes bahwa kalau tidak sanggup ikut bela diri ya, mungkin tidak usah ikut, keluar saja ya. Nah, dan pada umumnya biasanya sebelum kita memulai tes kenaikan sabuk itu kan ada senior yang bertanya kepada kita bahwa kira-kira ada yang bawaan mungkin sakit ya, sakit turunan atau apa. Biasanya ada yang dulu pernah patah, mungkin ada asma, ada TBC. Biasanya ada dari pelatih penyelenggara atau ketua panitia itu bertanya kepada siswa-siswa yang mungkin ada riwayat penyakit atau sakit lah. Nah, ada yang kadang menyembunyikan, siswa ada yang mungkin takut, mereka menyembunyikan ya, kemudian itu bisa terjadi fatal karena ketika di tes-tesan itu, yang memberi tes-tesan itu kan bukan dari pelatih mereka yang berada di daerah situ, misalnya satu kecamatan itu, tapi kadang kan undangannya itu secabang. Kalau misalnya apalagi kalau tes bersama itu kan satu cabang itu satu kabupaten, dan di sana itu hadirlah pelatih berbeda, atau bahkan ada yang biasanya tidak sibuk di dunia kerja atau ini tiba-tiba juga ikut latihan, ikut pengetesan, dan mereka tidak tahu fisik dari siswa ini apakah dia betul-betul siap untuk menerima hukuman seperti ditendang di area-area tubuh. Nah, ada juga yang mungkin pelatihnya belum paham juga di mana siswa itu ditendang itu di area-area mana. Kadang ada juga yang kenanya di area-area yang fatal seperti ulu hati. Itu kan seharusnya tidak boleh terjadi. Ketika ditegur, dulu saya pernah membahas juga mau ditegur. Ada di video di TikTok saya yang sekarang sudah lumayan view-nya, mungkin lebih tinggi ya. Ya disitulah ada 100.000 penonton. Itu dengan sesepuh di Lamongan yang membahas tentang, contohnya di IKSP Kira Sakti itu kan ketika di Cikung ya, di Cikung itu biasanya ditendang di area belakang, ada juga yang di depan, ada juga yang di kaki ya. Nah, sebenarnya hal itu tidak boleh ya, dan bahkan itu sudah ditegur oleh Ketua Umum IKSP Kira Sakti, yaitu Bapak Dr. Andus Haji Bambang Sunarjaya. Beliau mengatakan bahwa ketika ya kita mau menghukum siswa cukup memberikan beri dia push up, mungkin dengan berlari keliling sebanyak berapa kali. Jadi kita harus meringankan hukuman yang mau diberikan, supaya kita menghindari tidak terjadi hal-hal seperti yang tadi, bahwa siswa bisa saja masuk rumah sakit, baik kalau dia masih sembuh, kalau langsung meninggal
itu tanggung jawabnya siapa? Dan itu akan salah satu hal yang dicap dari orang tua ke perguruan bahwa wah ini dia tidak menjamin apakah ketika anak saya ikut dia aman atau tidak. Karena ini sudah menjadi contoh bahwa mendingan anak saya tidak diikutkan ke silat kalau misalnya hasilnya sampai seperti ini, sampai meninggal, sampai sakit, sampai koma. Ya seharusnya teguran yang diberikan oleh ketua umum itu arahnya ke sana supaya kita menghindari hal-hal seperti ini. Tapi ada yang bilang bahwa itu adalah suatu tradisi. Nah, tradisi itu harus diturunkan. Sini saudara-saudara, saya kasih tahu. Tidak semua tradisi itu harus kita pertahankan, ya. Kalau tradisi itu merugikan kita, kita hindari. Ya, sebisa mungkin kita hindari. Ya kan bisa ada hukuman-hukuman yang lain. Boleh dia push up. Kemarin saya di Jember itu ada yang push up sambil saya lupa namanya, ada istilahnya push up sambil lompat-lompat itu. Tapi kalau kita di timur tidak pernah dapat yang itu. Bisa, tapi namanya kita tidak tahu. Push up sambil lompat-lompat tapi di tempat di semen, cor-coran gitulah. Itu lumayan ini luka semua nih biasa. Nah, saya rasa hal-hal seperti ini lebih bagus. Jadi untuk menambah lagi pukulan atau tendangannya ya. Kalau misalnya dia disuruh mungkin berlari kan bisa menambah power tendangannya seperti itu. Daripada kita harus menghukum dengan tendang dan kita tidak tahu alat-alat lagi bagian-bagian titik vital yang seharusnya tidak diperbolehkan, malah kita salah arah. Terjadilah hal-hal seperti ini. Nah, jadi saya pesan untuk saudara-saudara IKS Bikar Sakti, tradisi itu kita pertahankan, tapi tradisi yang membuat IKS itu berkembang luas, ya. Jadi kalau memukul siswa sampai koma misalnya atau sampai meninggal misalnya, itu kan bukan tradisi, ya. Itu tradisi yang salah. Seharusnya itu ditinggalkan seperti itu. Jadi, tapi kita bersyukur karena sampai saat ini di IKS Bikar Sakti belum ada yang sampai seperti ini ya. Di IKS Bikar Sakti belum ada yang sampai seperti ini. Jadi kita boleh memberi hukuman kepada siswa tapi yang sewajarnya, karena mereka mau belajar bela diri untuk menjaga dirinya. Mungkin juga ada yang membutuhkan selain itu untuk mungkin dia tes ke militer, mungkin hal-hal seperti itu. Kita tidak tahu tujuan siswa, makanya setiap kali kita ada siswa baru, kita wajib bertanya kenapa alasannya ikut bela diri itu seperti apa, untuk apa. Saya biasanya tanya seperti itu. Kebanyakan yang menjawab bahwa dia untuk persiapan nanti ikut tes militer seperti itu. Jadi saya kembali lagi bahwa jangan sampai kita melestarikan tradisi yang salah. Saya tidak bilang bahwa memukul siswa itu pelatihnya salah, tapi kalau memukul untuk menghukum seperti apa dulu ya. Kalau misalnya pas tes-tesan dan sampai orangnya koma dan meninggal, itu seharusnya tradisi yang tidak boleh ya kita hindari. Ya, seperti memukul di area-area ini, area belakang dengan power yang lebih besar, itu harus kita hindari. Saya rasa yang ketua umum maksud lebih baik kita ikuti ya. Pengumuman himbauan dari ketua umum itu lebih baik kita ikuti, yaitu memberi hukuman dengan cara yang lebih baik, yang lebih ke menambah fisiknya seperti itu, kayak push up dan sebagainya ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara semua. Sekian, terima kasih. Salam Jinsel.